Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mulailah kita menjadi orang yang sehat, yang kuat, yang selalu mengandalkan Tuhan. Itu bunyi firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Saat ini kami berdoa supaya Tuhan buka pikiran dan hati kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang kuat, sehat, segar, yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17, penyanyi lama, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara pemirsa, ajaib luar biasa firman Tuhan ini, karena ia berbicara tentang bukan tentang orang lemah atau tentang orang sakit, bukan. Di sini biasanya kalau manusia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Adam, atau bahasa Yunani anthropos. Itu manusia pada umumnya. Tetapi di sini firman Tuhan menggunakan kata apa? Geber. Geber artinya orang kuat, orang sehat. Nah, disinilah keajaiban firman Tuhan ini. Biasanya yang mengandalkan Tuhan ialah orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang sakit, ya, orang yang menderita. Dia mengandalkan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan, justru seharusnya orang yang sehat, orang yang segar, yang diberkati oleh Tuhan, orang yang kaya, orang yang berpangkat tinggi, itu harusnya, dengar baik anak cucu saya, nah,
Jangan engkau tunggu kamu kemudian tidak berdaya lagi seperti nyanyian katakan. Tunggu tidak berdaya lagi baru kita mau jadi berkat. Tidak bisa. Sekaranglah waktunya kita berserah penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada sebuah nyanyian mengatakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Ya. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita kuat. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan? Ketika kita sehat dan kuat, katanya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang kuat yang mengandalkan Tuhan. Kita diberkati. Ada dua terjemahan yang dipakai untuk itu. Ya. Bless itu bisa berarti juga diberkati, bisa juga berarti berbahagia. Sekalian, artinya apa? Kalau kita kuat dan mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak bahagia. Karena kita takut, jangan-jangan ada orang kuat yang lain yang mampu mengalahkan kita. Nah, itu sebabnya mengapa kita tidak berbahagia, kita murung, kita khawatir dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau kita orang yang kuat, yang sehat, yang segar, yang kaya, yang berpangkat tinggi, yang mengandalkan Tuhan, kita bersyukur. Karena melalui kemampuan kita, kita bisa tolong orang lain. Itu prinsip dasar firman Tuhan. Berikut, seperti apa dia? Seperti pohon yang tanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Lihat di sini. Ada apa? Ada panas terik. Oh, kita semua bisa mengalaminya. Panas terik dan kemudian ada apa? Ada tahun kering. Ya. So sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk memandang kepada Tuhan. Ya. Tolong jangan lupa dalam perjalanan hidup kita, langkah-langkah hidup kita. Seperti saya umur sudah 71 tahun. So sekalian, saya mengajak kita semua yang masih muda-muda, bisa jadi kita melewati apa? Panas terik dan musim kering. Itu sudah normal terjadi dalam hidup umat manusia. Tetapi kata Alkitab tadi, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, dari sejak waktu kita masih segar, masih kuat, maka kita tidak akan pernah kemudian apa? Menjadi kering. Tidak pernah menjadi layu. Tidak pernah menjadi kering juga pohonnya, sehingga tidak berbuah. Itu prinsip firman Tuhan hari ini. Jadi mari kita lebih lagi meningkatkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan secara benar dan baik. Dan mulai dalam segala bidang kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan, saudara sekalian. Ya. Juga termasuk ketika tadi ada panas terik. Mungkin panas terik itu bentuknya penyakit. Mungkin panas tahun kering itu bentuknya apa? Kekurangan. Kalau kita sudah melewatinya, sudah seperti pesawat terbang yang berada di atas awan. Ya. Kita tahu pesawat terbang yang sudah di atas awan itu, dia sudah tinggal jalan saja terus, terbang saja terus sampai ke tujuan. Itu artinya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dalam keadaan baik, keadaan buruk, mengandalkan Tuhan dalam keadaan sehat atau sakit, mengandalkan Tuhan dalam keadaan senang atau susah, mengandalkan Tuhan dalam keadaan kaya atau miskin, mengandalkan Tuhan, kita akan nanti naik lebih tinggi sampai di atas awan, dan kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar.
tolong supaya semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, ketika kami sedang sehat, sedang kuat, sedang baik, sedang untung, sedang diberkati oleh Tuhan, kami hidup mengandalkan Tuhan. Supaya ketika ada tahun kering, supaya ketika ada panas terik, kami tetap kuat, segar, dan tetap menghasilkan buah perbuatan baik untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.